Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa di like dan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih. Tahun 1047 sampai tahun 1048. Leave to me. Bab 1047. Landon Sen tidak ingin terlalu mencolok, dan mengeluarkan item dari tas penyimpanannya. Itu adalah tas kulit hitam halus, yang diperoleh Landon Sen dari cincin penyimpanan Gu Yan sebelumnya. Tas kulit hitam ini disebut Spirit Beast Bag, yang dapat digunakan untuk menampung binatang buas yang masih hidup. Binatang buas mengacu pada monster atau binatang buas yang memiliki master. Secara umum, binatang buas yang ditundukkan oleh kontrak darah juga binatang buas roh. Binatang buas juga bisa dimasukkan ke dalam kantong binatang roh, dan tetap berada di dalam kantong binatang roh untuk istirahat dan pemulihan yang lebih baik. Landon Sen dengan cepat menarik Thunder Light Beast dengan Spirit Beast Bag dan menggantungnya di pinggangnya. Wajah Ross juga ditutupi dengan kerudung, dan keduanya sangat rendah. Sekitar 3 atau 4 jam berlalu. Tiba-tiba semburan cahaya keemasan muncul di puncak Giant God Peak, dan cahaya keemasan naik ke langit dan langsung menembus langit. Ledakan. Aliran cahaya melintas, dan kuil barbarian yang megah segera muncul beberapa ratus meter di puncak Giant God Peak. Pintu emas merah perlahan membuka. Barbarian Shrine akan dibuka. Para pembudidaya bersemangat dan akan bergegas menuju gerbang Istana Manshen. Pada saat ini, kereta emas besar tiba-tiba muncul di Cakrawala Selatan. Ada juga naga banjir yang diukir di depan kereta, yang menakjubkan. Sebelum kereta emas punya waktu untuk mendarat, 2 biksu nirwana berjubah abu-abu terbang ke bawah. Testus, kereta Beast God. The Beast God Palace benar-benar sombong. Bai Ziren terkekeh. Jarang bagi orang penting seperti Gu Yan datang terlambat, Jian Wuhen mengejek. Semua biksu tertarik oleh kereta emas besar. Ada desas-desus bahwa ada 8 kereta binatang buas di Beast God Palace. Kereta Beast God adalah senjata sihir terbang yang unik di Beast God Palace, dan mereka juga memiliki kekuatan tempur yang baik. Dengan ledakan, kereta itu mendarat dan tanah mengguncang gunung. Ling Jian Wuhen dan Bai Ziren terkejut bahwa Gu Yan tidak berada di kereta Beast God. Saya melihat 2 biksu nirvana mengenakan jubah abu-abu di atas kereta dengan wajah yang sangat suram, memegang benda berbentuk kompas di tangan mereka, dan 2 aura yang kuat langsung mengunci Landon Sen dan Ross. Itu dia. Landon Sen merasakan jejak niat membunuh yang mengerikan membeku hingga titik beku, menyebabkan rasa dinginnya berdiri. Meskipun saya tidak tahu dari mana 2 biksu nirvana ini berasal, Landon Sen jelas dapat merasakan bahwa mereka ada di sini untuk bunuh diri. Pergi. Landon Sen kaget dan segera meraih lengan Ross, mengeluarkan baju besi dan sayap perak dari cincin penyimpanan, dan mengaktifkan penerbangan. Lawan adalah pembangkit tenaga listrik tingkat nirvana. Dengan kecepatan mereka, Landon Sen dan Ross tidak bisa melarikan diri sama sekali. Hanya ada satu tempat untuk melarikan diri sekarang, yaitu Istana Manshen. Ross juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, meraih lengan Landon Sen, dan keduanya terbang menuju gerbang kuil barbarian bersama-sama. Serahkan padaku. Salah satu pembudidaya di tahap awal nirvana dengan jubah abu-abu melambaikan serangan unsur yang kuat, kemungkinan kilat menuju Landon Sen, Istana Mandala yang terbang dengan baju besi dan sayap perak. 2 biksu nirvana berjubah abu-abu yang terbang turun dari kereta adalah penatua penegak hukum dari Beast God Palace, dan puncak raksasa yang datang bersama Gu Yan. Gu Yan tidak menyapa mereka berdua ketika dia mengunjungi manusia serigala sebelumnya. 2 penatua yang datang bersamanya tidak pernah berpikir bahwa Gu Yan dibunuh oleh Landon Sen dengan cara yang samar-samar. 2 seniman bela diri nirvana berjubah abu-abu baru saja menerima pesan dari kuil binatang mengatakan bahwa Gu Yan sudah mati. Jiwa itu diambil kembali dari kartu jiwa Beast God Palace. Gu Yan terbunuh oleh Landon Sen dalam keadaan linglung seperti itu. Kedua jubah emas Nirvana Powerhouses baru saja menerima pesan dari kuil buas yang mengatakan bahwa Gu Yan sudah mati dan jiwanya dibawa kembali ke kuil buas. Mengetahui bahwa cucunya telah terbunuh, Kaisar binatang itu sangat marah, dan secara pribadi memerintahkan mereka berdua untuk menangkap si pembunuh, jika tidak mereka akan pergi ke istana binatang untuk meminta maaf. Kompas di tangan 2 biksu Nirvana disebut Star Compass.
Benda ini adalah alat pelacak yang dapat melacak jiwa dan merupakan metode pelacakan yang relatif canggih. Kompas ditandai dengan semangat orang-orang yang dijumpai Guyan sebelum dia meninggal. Selama orang-orang itu dekat dengan Bailey, itu akan ditampilkan pada kompas bintang. Kedua tetua Nirvana dari Istana Bis mencari suku manusia serigala dan menemukan bahwa suku manusia serigala telah dibantai, dan manusia serigala itu benar-benar mati, dan kemudian mencari sampai ke puncak dewa raksasa. Benar-benar konyol, si pembunuh berani datang ke puncak Giants, itu gila. Kedua tetua Nirvana sangat marah sehingga mereka tidak sabar untuk membunuh Landon Sen dan Rose hidup-hidup. Melihat serangan Yuan Li yang kuat, dahi Landon Sen berkeringat dingin, dan pukulan Nirvana begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya. Wajah cantik Rose juga berubah pucat. Landon Sen menggenggam tangan kecilnya dengan erat, membalik tangan kanannya, dan puncak gunung biru putih berputar di telapak tangannya. Sekarang, saya hanya bisa menggunakan gunung putih ini untuk menahan diri dari serangan selanjutnya. Bai Qingshan, pergi. Landon Sen menuangkan esensi sejatinya ke Bai Qingshan dengan seluruh kekuatannya. Bai Qingshan di telapak tangannya langsung naik ke ketinggian beberapa ratus meter, berubah menjadi gunung yang tinggi, menghalangi Landon Sen dan Rose. Ledakan. Serangan Yuan Li benar-benar diblokir oleh Bai Qingshan, dan raungan itu memekakkan telinga. Jejak darah tumpah dari sudut mulut Landon Sen. Bai Qingshan aman untuk memblokir pukulan berikutnya, tetapi karena kultivasi Landon Sen yang tidak memadai, ia masih menderita serangan balik. Landon Sen mengertakkan giginya, cedera ini tidak masalah, dia mengambil pinggang Rose, dan baju besi dan sayap peraknya dengan cepat terbang menuju gerbang kuil barbarian. Cahaya keemasan menyala, dan Landon Sen dan Rose memimpin untuk pergi ke istana Manshen. Ini Bai Qingshan pemuda itu. Brengsek, binatang buas yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati ini berani mengambil Bai Qingshan sang putra. Nak, ketika kamu keluar dari kuil barbar, orang tua itu akan membiarkanmu mati. Melihat persembahan Landon Sen kepada Bai Qingshan, kedua biksu Nirvana melompat ke guntur, dan wajah mereka gila. Para biksu di puncak gunung melihat pemandangan ini, dan mau tak mau menjadi sedikit bingung. Seseorang berani bertarung melawan istana Beast God. Namun, mereka juga tidak peduli dengan urusan orang lain. Melihat bahwa gerbang kuil Men benar-benar terbuka, biksu yang tak terhitung jumlahnya di puncak gunung bergegas menuju gerbang di udara. Swoosh! Dalam beberapa napas, ratusan orang terbang ke istana Manshen. Ini benar-benar menarik, tapi Bai Qingshan adalah harta sombong Guyan, dan sebenarnya diperoleh oleh orang luar. Kata Jian Wuhen dengan ekspresi bercanda. Bai Ziren mendengus dingin, hehe, tingkat senjata sihir Bai Qingshan, setelah mengenali master, kecuali master asli jatuh, itu tidak akan pernah digunakan oleh orang lain. Jian Wuhen menyipitkan matanya, dengan kata lain, Guyan dibunuh oleh orang itu. Bai Ziren berkata dengan acuh tak acuh, jika bukan karena ini, kedua tetua istana Bis tidak akan begitu marah. Guyan cukup kuat dan bisa membunuhnya. Orang itu benar-benar mampu. Haha, perjalanan ke kuil Savage ini seharusnya tidak terlalu membosankan. Jian Wuhen tersenyum dan mencubit dengan satu jari. Pedang raksasa emas itu terbang. Jian Wuhen menginjak pedang raksasa dan terbang lurus menuju gerbang istana Manshen. Bai Ziren melirik pedang Wuhen yang menginjak pedang terbang, dan jejak kecemburuan tumbuh di dalam hatinya. Pedang ini adalah Wuhen, tetapi pada tahap akhir Void Realm, ia dapat menguasai teknik canggih Imperial Swordsmanship. Hal kecil ini benar-benar menjadi semakin tak terduga. Terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, Bai Ziren juga terbang ke gerbang istana Manshen. Bab 1048, Checkpoint. Ternyata istana biadab ini setara dengan formasi teleportasi non-directional. Landon Sen dan Rose memasuki gerbang dan langsung dipindahkan ke tempat lain. Ada danau lava di sekitar, dan gelombang panas mengguncang wajah seseorang, dan udara yang panas membuat orang mati lemas. Hanya ada satu rantai yang berjalan melalui dua puncak kecil danau Molten, tampaknya ada jalan keluar di puncak yang berlawanan, tetapi Landon Sen tidak bisa melihatnya dengan jelas karena mereka terlalu jauh. Satu-satunya cara adalah rantai merah yang melintasi dua puncak gunung, di bawah rantai adalah lava cair yang mendidih, jatuh benar-benar mati. Sudut mulut Landon Sen masih mengalir darah. Landon Sen, bagaimana kabarmu? Rose bertanya dengan panik.
Tidak. Tidak apa-apa. Landen Sen segera mengeluarkan pil es tiantan dari cincin penyimpanan dan menelannya. Kekuatan obat Ninghan mulai berlaku, dan luka-luka Landen Sen di tubuhnya dengan cepat ditekan. Kamu harus melewati level ini dalam sebatang dupa. Kalau tidak, dupa akan dikirim setelah itu. Sebuah suara berat terdengar di telinga Landen Sen dan Rose, seolah-olah itu semacam teknik transmisi suara. Bea cukai. Landen Sen mengerutkan kening. Aku mendengarkan para beku di luar sebelumnya bahwa tampaknya ada banyak tingkat ujian di Istana Suci ini. Ini harus menjadi salah satu tingkat, Rose menunjukkan ekspresi penuh perhatian. Dengan kata lain, kamu harus melewati danau lava ini dalam dupa, atau kamu akan dipindahkan. Landen Sen melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Mungkin itu masalahnya, Rose menghela napas. Sekarang ada 2 beku nirvana yang menunggu di luar gerbang Istana Manshen. Jika mereka diteleportasi keluar pada saat ini, mereka pasti akan mati dan terlihat jelek. Sepertinya tidak ada jalan, aku hanya bisa maju. Suir, kamu ikuti aku, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Danau lava ini agak tidak biasa, hati-hati, Rose mendesak. Baik. Landen Sen mengangguk, waktu hampir habis, dia segera menginjak rantai merah. Rantai ini setebal mangkuk, dan terlihat sangat kuat, dan seharusnya tidak terlepas dari rantai. Saat Landen Sen menginjak rantai, tubuhnya tiba-tiba merasa seolah-olah puluhan ribu kati gravitasi menekannya. Sepertinya ada semacam batasan aneh pada rantai merah ini, orang menginjaknya, dan tubuh mereka harus menanggung gravitasi yang sangat besar. Kekuatan tubuh Landen Sen sangat tinggi dan dia dapat menanggungnya, tetapi wajah Rose sedikit ketat di belakangnya, tubuhnya jelas sangat tidak nyaman, dan dia hampir tidak bisa berjalan beberapa langkah. Sial, tes macam apa ini, itu tidak mudah. Suir, jika kamu tidak bisa bertahan, aku akan menggendongmu, kata Landen Sen buru-buru. Tidak apa-apa, kamu tinggalkan aku sendiri, aku masih bisa bertahan, kata Rose dengan napas cepat. Melihat ekspresi keras kepala wanita itu, Landen Sen mengangguk dan terus melangkah di rantai dan berjalan menuju kedalaman danau yang meleleh. Itu terjadi pada saat ini. Desir. 2 lampu putih menyala, dan tiba-tiba 2 biarawan, seorang pria dan seorang wanita, dikirim dari dinding gunung di sisi danau cair. Biksu perempuan itu ternyata adalah Yue Chailing, dan biksu laki-laki itu adalah lelaki muda berjubah hitam. Jejak kewaspadaan melintas di mata Landen Sen, dan tampaknya tes ini tidak eksklusif untuk dirinya sendiri dan Rose. Flame Lake. Yue Chailing mengerutkan kening. Karena sejarah panjang Istana Manshen, level di dalamnya bukan rahasia. Ada banyak tes di Istana Manshen, tetapi tes ini juga dibagi menjadi beberapa tingkat kesulitan. Di tingkat pertama, saya menemui tingkat yang sangat sulit seperti Flame Lake, dan Yue Chailing menghela nafas secara diam-diam, nampaknya keberuntungannya benar-benar bagus. Meskipun tingkat Flame Lake sangat tidak berotak, tidak mudah untuk dilewati, tetapi menguji kekuatan dan ketekunan para biksu. Sebuah pengekang ditempatkan pada rantai yang mengarah ke gunung di sisi lain, dan pengekangan membawa gravitasi yang sangat kuat. Bahkan Wuxiu ingin menyeberangi danau api sangat sulit. Dan ketika sampai di tengah dan belakang perjalanan, gravitasi yang dibawa oleh rantai merah akan semakin kuat dan kuat. Rumputku, ayah yang curang, mengapa danau api? Biksu jubah hitam di sampingnya sama gelapnya dengan dasar pot, dan dia sudah mulai memarahi ibunya. Tingkat seni bela diri ini sedikit dominan, setelah semua, kekuatan fisik seniman bela diri umumnya lebih tinggi. Namun, sangat sulit untuk penyulingki, dan kekuatan fisik penyulingki tidak tinggi. Alis Yue Chailing Dai sedikit mengernyit, dia adalah pembudidaya Ki 9 kali lipat, dan kekuatan tubuhnya tidak tinggi, sebaliknya, dia relatif halus. Mata yang indah menatap Rose dan Landen Sen yang bergerak di rantai itu, wajah cantik Yue Chailing menunjukkan sedikit kejutan. Apakah pria itu? Yue Chailing juga menyaksikan adegan di mana 2 tetua Nirvana di Beast Palace menyerang Landen Sen sebelumnya. Pria berotot berjubah hitam itu mengambil langkah pertama dan melangkah ke rantai merah di danau api. Yue Chailing tidak berpikir terlalu banyak, dan segera mencubit taktik dengan kedua tangan, dan melemparkan mantra sihir tingkat menengah, kekuatan besar. Segera, Yue Chailing dikelilingi oleh lapisan cahaya keemasan dan melangkah ke rantai. Mengandalkan efek teknik kekuatan besar ini,
harusnya memungkinkan untuk menopangnya sampai dia selesai berjalan melalui lautan api. Landen Sen telah mencapai pusat lautan api, dan gravitasi yang ditimbulkan oleh larangan itu semakin besar dan besar, tetapi setelah dia menjalankan kekuatan magis King Kong, dia dapat mempertahankannya. Namun, Ross di belakang agak tidak bisa bertahan, tubuhnya mulai sedikit bergetar, wajahnya agak pucat, dan dia jelas berada di bawah tekanan terlalu banyak. Suir, aku akan menggendongmu. Landen Sen segera berbalik, berlutut, dan memberi isyarat agar Ross berbaring di punggungnya. Tidak, aku masih bisa memegangnya, kata Ross sambil menggigit giginya. Yah, jangan agresif, naiklah dengan patuh. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, menatap wanita seperti ini, jelas bahwa dia telah mencapai akhir dari pasukan. Ross menggigit bibir merahnya dan harus berbaring di punggung Landen Sen, mengeluh sedikit mengapa dia begitu tidak berguna. Landen Sen menggendong wanita itu di punggungnya, tubuhnya tenggelam, dan tiba-tiba menemukan bahwa gravitasi yang dipaksakan oleh pengekangan tiba-tiba meningkat, menggandakan yang sebelumnya. Larangan ini sangat cerdas, jika satu orang membawa orang lain di punggungnya, orang yang membawa orang lain akan menanggung 2 kali lipat berat gravitasi. Sambil menggertakkan giginya, Landen Sen menggunakan kekuatan penuhnya untuk menggunakan kekuatan magis King Kong, dan dia hampir tidak bisa melanjutkan. Ross tidak menyadari bahwa gravitasi pada tubuh Landen Sen semakin meningkat, dan wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit rasa malu. Maaf, ini membuatmu mundur. Tidak apa-apa, tekanan kecil ini tidak masalah. Landen Sen menyeringai, dan melemparkan senyum percaya diri pada Ross, sehingga dia tidak akan khawatir. Wajah cantik Yue Chailing di belakang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, pria di depannya membawa suster perempuan di punggungnya. Bukankah berat yang diterimanya berlipat ganda? Namun, melihat penampilan pihak lain, sepertinya dia masih bisa berbicara dan tertawa, yang benar-benar mengejutkan Yue Chailing. Pria berotot dengan jubah hitam di belakang Landen Sen dan Ross mengikuti, dengan sedikit keserakahan di wajah mereka. Keberanian berjubah hitam ini baru saja menyaksikan pertempuran antara dua tetua kuil bis dan Landen Sen di luar puncak Giansen. Harta gunung yang dikorbankan Landen Sen dapat benar-benar menghalangi pukulan biksu nirvana dan membuat hati berotot berjubah hitam. Niat jahat. Hanya ada 4 orang di Danau Huohu sekarang. Yue Chailing berasal dari keluarga terkenal, dan pria berotot berjubah hitam tentu saja tidak berani memindahkannya. Namun, Landen Sen dan Ross tidak diketahui, dan mereka masih dikejar oleh bis God Palace.